Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Kak Indah Khairil Baria. Untuk Kak Indah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat-sahabat dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat inayahnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam acara webinar keperempuanan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam kita limpahkan kepada Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atau tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Tak lupa juga saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada adinda semuanya, Masya Allah. Di sini ada siapa saja tadi ya, Masya Allah, Kak Kanda Zaim, kemudian Yunda Rahma, Yunda Hasna, dan Yunda Melati ya, Masya Allah. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Lutfiah ya, Dinda Lutfiah Nur Izzati Audifa, Masya Allah. Ini serasa dibawa ke acara seminar internasional ya, karena ini MC-nya udah setingkat acara internasional, luar biasa. Layak nih direkomendasikan ke Bu Rektor nih untuk MC wisuda ya. Yunda Rahma boleh tuh. Baik, terima kasih juga kepada segenap Kohati, terus juga HMI ya, cabang Ciputat. Masya Allah, saya mungkin ini salah satu di antara ratusan mimpi saya yang sudah pernah saya tulis mungkin ya di tahun 2011. Saya ingin sesekali mungkin, kata saya ingin sesekali ngisi acara di berbagai organisasi ekstra, kata saya tuh gitu ya. Tapi saya bukan bagian dari teman-teman tersebut gitu. Tapi bagaimana nih caranya? Tiba-tiba pas kemarin penutup 2022 dapat WhatsApp dari Kak Hasna ya, Kak Hasna, Kak, kami dari Kohati. Wah, kata saya tuh ini kemungkinan besar adalah mimpi saya 11 tahun yang lalu. Mimpi saya 11 tahun yang lalu untuk masuk, untuk menjadi pemateri di sini. Tapi sekali lagi mungkin saya merasa bahwa saya ini belum layak menyampaikan materi ini. Kenapa? Sebetulnya banyak sekali para senior-senior kami, para senior-senior teman-teman semua di kampus, kemudian di organisasi, banyak yang sudah sukses menjadi ibu, yang mungkin mereka sudah menjadi para pengajar, kemudian sudah sukses dengan berbagai bisnisnya, dengan jabatannya, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah mungkin ini saya menilai bahwa ini adalah salah satu di antara amanah Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi nih dengan adik-adik semua yang mungkin di sini ada yang belum menikah ya, atau memang rata-rata belum pada menikah ya. Susun ya, Kak Rahma dan Kanda Zaim ya, insya Allah sebentar lagi ya, Masya Allah. Semester berapa nih kira-kira? Semester berapa? Semester 7. Oh, Masya Allah, masih muda banget ya. Masih muda. Usianya berapa? Usia ada 22 tahun? Iya, 22 tahun, Kak. 22 tahun, ya seumuran lah sama saya. 11 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu ya. Iya, 9 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu enggak. Oke, tanpa memperpanjang nih, insya Allah hari ini luar biasa, Kanda Zaim mau mengikuti seminar. Mungkin ini kan temanya ibu-ibu nih, tapi kok aku laki-laki sendiri mungkin di sini nih, nggak apa-apa ya, karena memang banyak di antara kita semua yang kadang yang belajar tentang keibuan, belajar tentang rumah tangga tuh fokus sama kita aja perempuan, padahal sebetulnya laki-laki tuh yang paling wajib belajar, gitu kan? Ya, paling wajib mengerti bagaimana kondisi si istri gitu ya. Jadi sebelumnya Kak Indah mau ucapkan selamat Hari Ibu teruntuk para ibu semua dan teruntuk para calon ibu ya, dan para anak-anak ibu yang insya Allah sosun teman-teman semua akan menjadi ibu nih.
Masya Allah, selamat Hari Ibu, dan saya mengutip dari perkataan Syekh Mustafa Al-Gulaini, Syubbanul Yaum Rijalul Ghad wa Banatul Yaum Ummahatul Ghad. Jadi pemuda hari ini adalah bapak-bapak masa depan, dan pemudi hari ini adalah ibu-ibu di masa depan. Masya Allah ya. Jadi kalau misalkan Kak Adinda Melati ya hari ini jadi pemudi di hari ini ya, maka insya Allah di masa depan akan menjadi ibu. Nah, bagaimana sih sebetulnya tips-tips menjadi ibu di masa depan? Nah, apakah nanti pas ketika hamil aja, pas ketika melahirkan, ataukah memang dari sebelum menikah? Karena rata-rata di antara kita semua banyak yang mempersiapkan menjadi ibu itu adalah saat ketika hamil, ya, saat ketika udah kandungan usia 8 bulan, 9 bulan baru persiapan jadi ibu. Ya, itu pun persiapan mungkin dari segi baju-baju dan pakaian anak-anak saja. Tapi bagaimana persiapan mentalnya? Ya, bagaimana persiapan hatinya? Bagaimana persiapan fisiknya? Apakah sudah mendukung untuk menjadi ibu di masa depan? Dan ternyata yang Kak Indah rasakan adalah ternyata persiapan itu bukan hanya dari mengandung kemudian melahirkan, menyusui, bukan. Akan tetapi saat justru kita masih dalam kondisi menjadi anak-anak, ya, karena sering kita mendengar dari ibu-ibu kita, rasain ya, dari ibu-ibu yang lain, mungkin tetangga rasain lu nanti kalau lu jadi ibu gitu ya. Pernah nih mungkin tetangga ada mungkin pernah bicara seperti itu ke anaknya ya, kerasa tahu nanti kalau misalkan kamu jadi ibu nih, kan ngerasain gimana nanti gendong anak dan sebagainya gitu ya, ke anak-anaknya mereka bilang seperti itu. Dan ternyata mungkin saat sekarang mereka sudah menjadi ibu, oh iya ya, ternyata begini loh perjuangan ibu kita di masa lalu. Mungkin Yunda Rahma hari ini masih anak jadi pemudi, masih anak, masih menikmati bagaimana rasanya jadi anak-anak yang disayangi oleh ibu, masih menikmati rasanya mungkin boncengan motor sama teman-teman di organisasi dan sebagainya. Tapi tiba-tiba pas nanti ketika sudah menikah misalkan gitu kan, nikah kemudian suaminya misalkan dari organisasi yang lain yang berbeda dengan Yunda Rahma misalkan gitu kan, wah serasa dunia itu kayak terpenjara dan hilang, kayak rasanya kita ada di kamar sendirian mojok dan sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya? Ya, kita sharing-sharing, sebetulnya sharing-sharing aja, materi sudah disiapkan, tapi nanti insya Allah kita akan lebih fokus kepada mungkin sharing-sharing aja ya. Bagaimana sih sebetulnya persiapan yang harus kita siapkan agar jangan sampai nih satu dan beberapa hal yang pernah Kak Indah rasakan di masa-masa menjadi ibu dirasakan juga oleh teman-teman nanti pas ketika jadi ibu muda. Oh, itu luar biasa sih. Kalau bisa jangan. Tapi kalaupun misalkan teman-teman nggak ngerasain itu, tapi rasanya kurang bumbu gitu hidupnya. Oke, so kita fokus dulu sama tema kita hari ini. Judulnya adalah, teman-teman sudah bisa lihat di sini, saya bilang teman-teman aja nggak apa-apa ya, teman-teman ya, karena memang kita juga seumuran, insya Allah, biar jiwanya makin muda juga, di Coming Mother. Jadi ini dikhususkan sebetulnya untuk para calon ibu. Tapi kalau misalnya di sini ada teman-teman yang sudah menjadi ibu, maka nggak apa-apa. Seperti Kak Indah ini termasuk pengingat juga untuk Indah pribadi bahwa Indah harus menjadi orang yang seperti apa yang Indah sampaikan hari ini, gitu ya. Baik, nah di sini kita mengucapkan slide 2, to all the best mother in this world, ya. Kita mengucapkan I'm very proud to see to you trying to be a good mother. Kemudian di sini teman-teman di halaman ke-6, langsung aja mungkin Kakak. Halaman ke-6, sudah? Suara saya terdengar? Baik, next. Dengar, Kak. Baik, next. Ya, nah ini. Mother is an important. Mana nggak kelihatan di sini? School, ya. Oke, langsung ke terjemahnya aja katanya ya teman-teman. Boleh dicek ke belakang ada terjemahnya. Nah, ini dia. Ibu merupakan madrasah yang paling utama dalam pembentukan kepribadian anak. Jelas ya. Jadi kalau ibunya
senang sama gadget, maka siap-siap anaknya juga akan senang sama gadget. Ibunya senang nge-mall, maka siap-siap anaknya senang nge-mall juga. Kalau ibunya senang sama dunia, maka siap-siap anaknya juga senang sama dunia. Tapi kalau ibunya senang sama akhirat, maka siap-siap teman-teman memiliki anak yang soleh dan soleha dan senang terhadap akhirat. Gitu. Karena kualitas ya tadi kepribadian seorang anak, pembentukan kepribadian anak ditentukan oleh karakter seorang ibu. Karena apa? Karena ibu itu adalah madrasah yang paling utama. Tapi Kak Indah atau Teh Indah ya, boleh sedikit mungkin menambahkan, kalau ibu merupakan madrasah yang paling utama, ya, di sini ada Kak Jaim, kita singgung sedikit beliau biar masuk ya temanya, maka seorang suami adalah sekolah bagi istrinya. Ya, itu salah satu prinsip Kak Indah. Kalau ibu menjadi madrasah utama bagi anak, maka ya suami merupakan sekolah pertama bagi istrinya. Jelas. Pasti kita menjadi seorang istri memilih suami yang layak dong dijadikan pemimpin, ya nggak? Ya kan? Gak mau kan kalau misalkan sebelah aja Kamelati doang misalkan yang solehnya. Tapi kok suami kita nggak jadi panutan, kira-kira enak atau enggak sih? Enggak kan? Rasa-rasanya tuh kalau terbang tuh sayapnya tuh cuman sepotong. Gimana? Aduh, gitu kan? Ke pinggir berarti kan berat sebelah. Tapi kalau misalkan dua-duanya kita memiliki keilmuan, kemudian kita memiliki pengetahuan agama, kemudian dunianya juga ada gitu ya, maka insya Allah kita bisa mengepakkan sayap bersama-sama untuk terbang menuju meraih mimpi-mimpi kita. Nah, di sini di samping itu ia sangat berperan sebagai figur sentral yang dicontoh dan diteladani dengan perilaku atau moralitas melalui arahan dalam berbagai keutamaan yang mulia. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalkan kita sering melihat gitu ya di rumah tuh setiap hari itu ibu terus dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi, maka kita bertemunya dengan ibu. Saya bertemu dengan anak-anak saya setiap hari dari mulai bangun tidur kemudian nanti mengantarkan mereka tidur lagi. Itu otomatis segala sikap, tindak, perilaku, akhlak kita sebagai seorang ibu maka itu akan dilihat oleh anak kita. Termasuk misalkan Kak Indah nyebutin aduh misalkan ketika merasakan satu rasa misalkan sakit gitu ya, sakit atau terjatuh. Aduh, misalkan gitu. Satu kalimat aja, satu kata aja padahal, tapi itu dampaknya si anak-anak pas ketika sakit maka dia bisa jadi ya seringnya mereka menyebutkan aduh juga. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua otomatis ketika lagi merasakan sakit nyebutnya aduh. Padahal kalau misalkan kita biasakan ketika merasakan rasa sakit, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Itu kan enaknya sampai besar, sampai dewasa, kita akan terus seperti itu, menyebutkan alhamdulillah ketika ditimpa dengan musibah seperti itu. Nah, termasuk juga mungkin di sini teman-teman semuanya, ada Kak Melati, Kak Rahma, dan sebagainya di sini. Kalau sampai sekarang, teman-teman ketika merasakan rasa sakit, itu yang diucapkan apa? Aduh juga kan? Dari mana aduh itu ada pertama kali? Nah, bisa jadi itu dari ibu kita, dari ayah kita. Makanya dari bahasa tersebut ya bisa ditiru oleh si anak sampai di usia dewasa. Baik, lanjut Kak siapa namanya? Kak Melati, boleh? Saya pakai slide saya ya di sini. Oke, next. Ada slide berikutnya. Nah, lihat di ini. Nggak kelihatan. Oke. Apa yang harus kita persiapkan saat menjadi ibu? Oh, bukan ini. Oke, sudah.
Apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi ibu nih? Di sini saya merangkum ada 5 hal. Yang pertama harus siap jadi bahan pembicaraan orang lain. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman Kak Zaim, kemudian Kak kita coba sebutin mention namanya Yunda Rahma aja nggak apa-apa ya. Saat Yunda Rahma ini udah siap belum nih mau jadi ibu? Nih, tandanya salah satu di antara kesiapan itu udah siap belum dengan yang pertama, siap jadi bahan pembicaraan orang lain. Ya, siap jadi bahan pembicaraan orang lain. Udah siap nggak nih Yunda Rahma nanti diomongin sama tetangga, diomongin sama teman-teman sekantor, diomongin sama teman-teman seorganisasi. Saat nanti misalkan badan kita atau pipi kita jadi tembem, gitu kan? Saat apalagi? Saat riasan wajah kita mungkin tidak secantik dulu, misalkan gitu kan? Karena kita fokus memikirkan anak-anak dan suami kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua, keintiman dengan pasangan akan berkurang misalkan gitu ya. Kenapa? Karena waktu kita terbagi dengan urusan anak. Yang awalnya misalkan di Yunda Rahma fokus sama pasangannya, bisa me time, bisa quality time dengan pasangannya gitu ya. Kemudian pas ketika anak itu sudah hadir ke dunia, sudah melahirkan, tiba-tiba nanti waktunya Yunda Rahma tuh untuk menyusui, untuk gantiin pampers anak, untuk mandikan anak. Jadi kurang adanya keintiman dengan pasangan kita. Harus siap dengan itu ya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki waktu untuk sendiri. Luar biasa. Yang awalnya mungkin kita bisa make up berjam-jam di hadapan cermin, atau mandi lama-lama di kamar mandi gitu ya. Kemudian apalagi shopping di mall dan sebagainya. Nah, ketika sudah menjadi ibu harus siap. Kita tidak memiliki waktu atau bahkan kekurangan waktu untuk diri sendiri kita. Kemudian yang keempat, siap menjadi ibu yang bertanggung jawab belum? Nah, ini bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap ketika misalkan anak kita ada berselisih paham dengan orang lain, dengan anak orang lain, entah itu ada keterlibatan dalam mukul, atau misalkan apalagi ya, menyakiti anak orang lain dan sebagainya. Kita sebagai orang tua ya harus siap-siap bertanggung jawab menjadi ibu yang baik dan mempertanggungjawabkan apa yang anak-anak kita lakukan kepada anak orang lain. Yang kelima adalah, sudahkah kamu stabil secara finansial? Nah, ini dia ya. Saya percaya insya Allah kalau teman-teman di KVIS ini sudah bisa ya, sudah bisa mudah-mudahan menjadi ibu yang baik secara finansial. Kenapa? Jurusan ekonomi aja diambil gitu ya. Kemudian UAS-nya aja dapat nilai A, ya mudah-mudahan aja nanti bisa lulus juga menghadapi ujian finansial dalam rumah tangga gitu ya. Nanti tips-tips bagaimana menjadi kaya boleh nanti sama Yunda Rahma atau Kanda Zaim ya di materi lagi mungkin gitu. Oke, next Kakak. Ada lagi. Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri siap menjadi ibu tuh seperti apa sih? Nah, nanti kalau misalkan Kanda Zaim mau nyari calon misalkan gitu. Kira-kira calon ini tuh udah siap belum ya jadi ibu? Jadi jangan sampai siap menemani kamu aja gitu ya. Jangan sampai kita siap menemani suami kita, tapi kita tidak siap menjadi ibu bagi anak-anak kita. Atau kadang kita ada di antara teman-teman saya, udah gue pengen banget deh dapat anak, gue pengen banget deh dapat momongan gitu ya. Udah 5 tahun 7 tahun ditungguin, tapi pas ketika udah hamil, dia udah hamil, kemudian dia melahirkan dan dia punya anak lah, menyusui dan sebagainya, dia merasa bahwa dia tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Kedekatan dia dengan pasangan dia jadi berkurang, bahkan nggak ada, karena dia fokus sama anaknya, yang akhirnya mungkin dia marah-marah sama anaknya, marah-marah sama suaminya, dan nauzubillah ternyata mereka bercerai. Kenapa? Karena masing-masing di antara mereka bisa dikatakan tidak siap menjadi orang tua. Kadang mereka siap menjadi pasangan dalam rumah tangga, tapi mereka tidak siap menjadi orang tua. Padahal apa? Padahal mereka tuh 5 tahun dan 7 tahun mereka menunggu kehadiran buah hati. Tapi pas ketika ada buah hati tersebut, ternyata seperti ini ya jadi ibu. Mereka kurang persiapan untuk menjadi orang tua. Nah, ciri-cirinya tuh apa sih? Ya, ciri-ciri menjadi ibu ini kecil banget ya, nggak apa-apa ya.
ciri-ciri dia siap menjadi seorang ibu. Apa tuh? Nah, yang pertama, merasa bahwa lingkungan hanya untuk menghibur sementara. Jadi, udahlah, kayaknya dunia gue tuh istilah itu udah bosan nih sama dunia yang gini-gini aja. Pengennya tuh ada pengembangannya lagi gitu ya. Pengen ada hal-hal atau peningkatan dalam hidup kita. Kemudian nggak terlalu suka lagi buat bring ke sana, bring ke sini gitu ya. Nongkrong-nongkrong di mall, nongkrong-nongkrong di kafe dan sebagainya, tuh rasa-rasanya itu udah nggak terlalu nyaman lagi gitu ya di dalam dunia yang seperti itu. Nah, kemudian juga tidak memiliki tanggungan berupa hutang. Nah, jika pun ada, kamu selalu tepat membayar tagihan, katanya gitu ya. Kemudian sudah mempersiapkan nama nih, wah udah siap nih, padahal belum nikah gitu ya. Saya udah siap nih nama saya nih nanti suatu saat nama anak saya Fatimah misalkan gitu ya, atau misalkan kalau Kak Zaim nanti namanya tuh Yunda Zaimah misalkan gitu kan, anaknya kan sesuatu yang luar biasa karena udah disiapkan nama untuk anaknya. Kemudian juga sudah menabung, mempersiapkan biaya jika nanti memiliki anak gitu kan. Kemudian merasa senang ketika tiba waktunya untuk minum-minum vitamin, kemudian minum-minum obat kesuburan gitu ya. Meskipun teman-teman ada yang belum nikah, tapi teman-teman tuh memperhatikan bagaimana kesehatan organ kewanitaan teman-teman, kesehatan tubuh teman-teman semuanya, kesehatan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan kamar dan sebagainya. Itu salah satu bentuk teman-teman udah siap loh jadi ibu. Nah, sekarang cek kamar masing-masing di kosannya. Kira-kira kamarnya masih berantakan atau enggak? Kalau misalkan masih berantakan, wah itu patut dipertanyakan ya. Gitu, Kak Hasna. Oke. Next-nya di sini enggak, masih yang tadi sedikit lagi yang biru. Oke, di sini takut membayangkan jika suatu saat kamu tidak bisa menjadi ibu. Nah, takut nggak cukup dengan takut doang ya, tapi ketika takut, aku takut nggak paham agama, berarti teman-teman di Kohati mempersiapkan nih bagaimana nih kurikulum menjadi ibu gitu ya. Bagus tuh dibikin kurikulum menjadi ibu gitu ya. Kemudian juga diam-diam sering senang membeli baju anak kecil, terutama bayi. Tapi kalau teman-teman belum nikah mah ya jangan dulu lah ya. Gitu, simpan dulu aja uangnya untuk persiapan menikah aja. Oke, next. Ada lagi? Next aja lah, langsung ke halaman berikutnya. Oke, ini reminder aja teman-teman bahwa ibu merupakan tonggak kehidupan dalam sebuah keluarga yang memberikan perhatian penuh terhadap anaknya. Nah, maka perhatian tersebut itu memang diberikan ya kepada anak kita berupa apa saja. Perhatian berupa sikap kita, kemudian materi, harta benda, kemudian perabotan, tempat tinggal. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman itu sudah siap menjadi ibu, maka teman-teman tuh jangan terlalu banyak beli untuk skincare dan make up. Ya, karena terkadang nih, boleh nggak adek minta beli skincare dan make up? Ya Allah deh, tuh anak-anak tuh butuh untuk perawatan kesehatannya dan sebagainya. Karena kadang di awal-awal pernikahan mungkin kita pengennya beli tas, beli skincare, beli apa lagi? Beli ya mungkin sepatu dengan untuk gaya-gaya kita gitu ya. Tapi ternyata untuk udah jadi ibu mah kita harus mengirit keuangan kita tersebut untuk apa? Untuk kehidupan masa depan kita. Next, Kak. Oke. Perlu diingat bahwa manhaj atau sistem Islam telah mengatur batas-batas hubungan antara kedua orang tua dengan anak-anaknya. Pokoknya di Al-Qur'an ini adalah kitab yang lengkap gitu ya. Nanti rincian-rinciannya ada di dalam hadis bagaimana sebetulnya Islam mengatur antara hubungan orang tua dengan anaknya. Ya, anaknya bagaimana sikap kepada orang tuanya dan orang tuanya bagaimana kepada anaknya. Seperti itu. Next juga. Oke, dan apabila seorang anak itu terlahir ke dunia telah mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan harmonis. Kalau orang tuanya harmonis antara, misalkan kalau kita sama suami kita tuh aman, damai, nyaman gitu ya, dan tidak memperlihatkan perselisihan kita di hadapan anak-anak, maka insya Allah dampaknya akan positif.
Namun, slide berikutnya, kalau misalkan antara kita ini nih diperlihatkan bahwa suami itu benci sama kita juga benci sama suami, nauzubillah akibat mungkin suami sering main sama teman-teman perempuannya atau istri sering main sama teman-teman cowoknya dan sebagainya, kemudian nanti adu argumen lah di dalam rumah, dan ketika di dalam rumah juga suami marahin istri marahin suaminya atau ngelawan, dan si anak melihat bagaimana hubungan antara pasangan tersebut, antara orang tuanya, maka anak-anak mengalami kegoncangan psikologis dan pikiran mereka tidak stabil. Nah ini, jadi perhatian bahwa sikap kita akan dilihat oleh anak-anak kita. Seperti itu ya. Next, izin sebentar. Oke. Baik. Peran ibu nih. Peran ibu sebagai madrasah dalam mendidik anak. Sudah tadi ya bahwa ibu Madrasatul Ula. Next. Nah, ternyata teman-teman, ibu itu ada loh profilnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Masa emang ibu ada di dalam Al-Qur'an? Jelas. Nah, mana buktinya? Boleh cek. Next. Profil ibu di dalam Al-Qur'an, Kakak ini kan rangkum. Di slide berikutnya ada Kasna. Boleh. Nah, istilah bermakna ibu dalam Al-Qur'an itu ada dua ya di sini dalam term inti. Yang pertama itu ada al-um, kemudian ada al-walidah. Nah, term yang relevan dengan makna ibu yaitu al-walidani dan abawani. Next. Oke. Sudah bisa terlihat ya. Al-um ini dalam Al-Qur'an kata-kata yang terbentuk dari kata al-um terulang tidak kurang dari 118 kali. Banyak kan berarti di sini. Kemudian disebut juga 35 kali dalam 31 ayat pada 22 surah dan 26 kali dalam bentuk mufrad. Mufrad itu tunggal, dan 9 kali dalam bentuk jamak seperti itu ya. Baik, betapa mulianya ya, luar biasa. Kemudian al-walidah, istilah selanjutnya digunakan oleh Al-Qur'an menunjuk makna bahwa ibu dengan kata walidah. Sebanyak berapa kali? Teman-teman bisa lihat di sini sebanyak 4 kali penyebutannya dalam 3 ayat. Dan keempat penyebutan tersebut mengandung arti ibu. Luar biasa ya. Next. Ada lagi? Nah, dan term yang relevan dengan makna ibu dalam Al-Qur'an ternyata di sini ada juga ya. Selain menggunakan dua term tadi, al-um dan al-walidah, di sini juga disebutkan ada al-walidani, walidaini. Coba next di berikutnya, walidani dan walidani. Teman-teman nanti insya Allah saya bagikan ini secara gratis. Biasanya saya nggak share materi ya. Nanti teman-teman baca lagi aja di rumah masing-masing ya, atau jadikan ini panduan juga untuk nanti persiapan menjadi seorang ibu. Next, ingin sedikit cerita tentang sosok ibu dalam rekam sejarah Al-Qur'an. Teman-teman next juga bahwa ada beberapa orang yang dijadikan contoh di dalam Al-Qur'an ya. Siapa saja boleh di sini di kolom chat, ada yang tahu? Siapa saja sosok di dalam Al-Qur'an, sosok ibu di dalam Al-Qur'an yang dijadikan contoh ibu yang baik? Ada? Boleh di chat. Maryam. Kemudian siapa lagi? Boleh dong. Di chat nanti boleh, nanti kasih hadiah yang paling bisa menjawab. Oke, Siti Khadijah. Siti Khadijah ada di dalam Al-Qur'an. Yakin ayat keberapa nih kamu Tiara? Siti Khadijah, kemudian salah katanya, siapa lagi? Oke, sosok ibu dalam Al-Qur'an. Nah, sedikit saya spill ya. Nanti menjadi ibu adalah kodrat bagi setiap perempuan. Tapi apa? Tapi tidak semua perempuan itu ya memilih untuk menjadi ibu. Ada juga yang kemarin-kemarin ya, gue mah mendingan nggak usah punya anak lah gitu ya. Karena seperti ini alasan-alasan mereka yang dikeluarkan bahwa katanya kalau misalkan punya anak nanti
takut nggak bisa ngedidik anaknya dengan baik dan sebagainya. Kemudian padahal menjadi ibu itu merupakan sebuah amanah, sebuah anugerah, karena banyak di luar sana di saat kita menjadi seorang ibu mengeluh karena anak-anak kita nangis, anak-anak kita rewel, anak-anak kita minta jajan, anak-anak kita berantem dan sebagainya, di luar sana banyak para perempuan yang ingin atau yang menanti kehadiran buah hati. Dan maka menjadi seorang ibu adalah anugerah dan amanah yang wajib banget kita syukuri. Next. Oke, ini sedikit mau cerita bahwa ada 4 sosok dalam Al-Quran, ya, sosok ibu. Next, kakak. Slide berikutnya. Tadi ada yang betul. Nah, yang tadi jawab Maryam boleh dikasih hadiah ya. Boleh dikasih hadiah. Baik, sepertinya Kak Indah aja mungkin yang share dari sini ya. Share screen-nya ya. Boleh, Kak. Maaf, kayaknya nge-lag sinyalnya. Siap, siap. Nah, sudah terlihat? Sudah, Kak. Yang gimana nih? Sudah terlihat ya? Oke. Di sini banyak banget slide-nya, sekitar 50-an atau 49. Enak teman-teman nanti belajarnya. Jadi di sini sedikit mau share bahwa ada sosok ibu dalam Al-Quran. Yang pertama Ibunda Hajar ya. Seperti biasa Ibunda Hajar, kita kalau misalkan yang umroh, yang haji itu pasti menelusuri jejak-jejak Ibunda Siti Hajar, yaitu Ibunda Nabi Ismail. Luar biasa, kemarin kakak juga alhamdulillah dapat umroh gratis, Masya Allah teman-teman semua ke sana. Dan kakak nggak fokus sama gedung-gedung yang pencakar langit yang mengelilingi Ka'bah, tapi fokus pada bagaimana nih Ibunda Nabi Ismail ya pada waktu dulu mengelilingi Ka'bah. Itu betul-betul loh teman-teman, jaraknya itu kalau 7 kali tawaf kemudian ikut sa'i gitu ya, sa'i juga 7 kali, itu luar biasa tuh jaraknya. Jadi betapa Ibunda Siti Hajar juga beliau adalah merupakan sosok ibu yang luar biasa gitu ya. Kemudian yang kedua ibundanya Nabi Musa, Masya Allah, yang rela untuk untuk berpisah dengan anaknya ya. Anaknya dialirkan ke sungai dan ternyata Nabi Musa masuk ke mana? Sungainya itu ternyata ke istananya Fir'aun ya. Kemudian ya begitulah takdir Allah, yang memegang atau yang mengurus Nabi Musa adalah istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Kemudian juga ada Hannah Ibunda Maryam. Kemudian Hannah Ibunda Maryam, dan terakhir adalah Maryam ibundanya Nabi Isa. Teman-teman nanti bisa cek lah, karena insya Allah kalau Kainda rasa kalau teman-teman anak-anak UIN semuanya sudah hatam semua sejarah-sejarah ini. Nah, kemudian karakter ibu yang ideal dalam Al-Quran itu seperti apa sih, gitu ya? Ternyata ada loh karakter ibu yang ideal, yang mungkin di sini bisa dijadikan panutan. Ya kalau misalkan tadi teman-teman katanya Kak Indah panutan, wah salah. Karena Kak Indah juga masih belajar untuk menjadi ibu ideal yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, sebetulnya kalau misalkan 4 kisah tadi kita jadikan cerita gitu dalam seminar-seminar, dalam buku dan sebagainya, maka sebuah kisah itu hanya akan menjadi cerita belaka saja jika hanya dibaca tanpa sebuah usaha untuk menggali hikmah yang ada di baliknya. Kita baca sejarah Sayyidah Hajar, kita baca sejarah Sayyidah Hana, kita baca sejarah Sayyidah Khadijah, kita baca kisah-kisah Sayyidah Maryam. Ya, tapi teman-teman nggak ada usaha nih buat ngambil atau menggali hikmah di balik kisah-kisah tersebut tuh seperti apa. Coba, kalau misalnya aku pengen dong jadi Ibunda Hajar, apakah teman-teman siap untuk dipoligami? Kenapa? Karena Siti Sarah dan Siti Hajar adalah keduanya adalah istri dari Nabi Ibrahim. Gitu. Next ya. Be a coming mother. Sikap apa saja sih yang harus kita terapkan ya, atau yang ideal nih yang bisa kita
siapkan dari sebelum teman-teman menjadi seorang ibu. Nah, Ifah tuh menjaga diri. Teman-teman kalau misalkan mau jadi ibu, emang teman-teman mau ditiru joget-joget teman-teman di TikTok sama ibunya, sama anak-anaknya? Kayaknya sih enggak ya, 100% kalau teman-teman Kohati di KVIS ini nggak mau kalau anak-anaknya juga ikut-ikutan joget-jogetan. Kayaknya ya, gitu ya. Kemudian bagaimana caranya agar anak-anak kita tidak tergerus dengan generasi-generasi tok-tok yang joget-jogetannya gitu ya, ngedance dan sebagainya. Maka teman-teman mulai dari sekarang mungkin kita sama-sama menjaga Ifah kita bahwa perempuan itu memiliki batasan-batasan tertentu. Kalau misalkan mau joget-jogetan boleh sebetulnya, tapi ada batasan-batasan tertentu yang mungkin pertama kalau misalkan seorang istri ya di depan suaminya aja gitu ya. Oke, next. Kedua adalah taat. Kita kadang gini ya, Kak Indah ini pengen kuliah S2 kemarin. Tapi tugas Kak Indah ini adalah menjadi seorang ibu 2 orang anak. Gitu. Tapi gimana ya caranya gitu? Kak Indah ini pengen kuliah S2, tapi pengen juga ngurus anak dengan baik. Nah, maka salah satu di antara teman-teman jalannya adalah komunikasikan dengan suami dan pilihlah taat kepada apa yang suami perintahkan ketika perintah tersebut itu tidak keluar dari Islam. Gitu ya, tidak keluar dari syariat Islam. Misal gini, Dek, nggak apa-apa Adek kuliah, tapi nanti Adek tidak boleh melanggar aturan-aturan Adek menjadi seorang ibu. Contoh, misalkan kalau anak-anak nangis dan kuliah mana yang kira-kira akan Adek dahulukan. Otomatis kalau misalkan nangisnya kejar dan tidak bisa diwakilkan, maka itu akan tepat dengan Kak Indah. Tapi kalau misalkan untuk sementara nangisnya itu masih bisa ditahan, itu bisa dengan orang lain dulu misalkan gitu kan, atau dengan ayahnya dulu. Itu pokoknya yang pertama adalah taat yang harus diutamakan. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suami kita sebagai bentuk manifestasi atau perwujudan kita taat kepada Allah itu adalah taat kepada suami kita. Next, kemudian penyayang, kita juga sayang sama suami kita, sayang sama anak-anak, sayang sama orang lain gitu ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas ketika suami kita berjuang keluar, ya berjuang mencari nafkah. Karena terkadang tuh sikap atau sifat kecemburuan kita sebagai seorang istri yang tidak ikhlas memberikan izin kepada suami kita itu bisa jadi ya mengantarkan suami kita pada keresahan saat mencari nafkah. Contoh misalkan gini, suatu ketika nanti Kanda Zaim punya istri. Kemudian Kanda Zaim meminta izin kepada istrinya untuk bekerja mencari nafkah di suatu perusahaan mana misalkan. Tapi di sana tuh banyak perempuan-perempuan cantik misalkan dan sebagainya. Dan istrinya Kanda Zaim ini tahu banget misalkan bahwa suaminya ini ganteng gitu ya. Suaminya ini banyak disukai oleh banyak perempuan dan sebagainya. Maka misalkan timbullah rasa sedikit tidak ikhlas dari istrinya Kanda Zaim ini. Nah, mudah-mudahan gitu ya, suatu saat nanti Kanda Zaim memilih istri yang sifatnya tuh ikhlas gitu. Kenapa? Karena keikhlasan seorang istri bisa mengantarkan Kanda Zaim kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan nafkahnya juga bisa jadi akan lebih banyak dibandingkan para lelaki biasa seperti itu ya. Kemudian waro, cinta kepada akhirat ya, jadi tidak cinta kepada dunia. Kemudian juga memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak, sabar dan tawakal. Nah, kemudian keutamaan ibu dalam Islam ini luar biasa teman-teman. Teman-teman bisa baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Teman-teman tadi kalau nggak salah tadi baca ini juga ya di awal ya ayatnya ya. Nah, jadi kami perintahkan kepada manusia untuk apa? Untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Kepada siapa saja? Kepada ayahnya dan kepada ibunya. Ibunya yang telah mengandung kita, ibunya yang telah mengandungnya dalam kondisi lemah, ya lemah yang bertambah-tambah, kemudian menyapihnya dalam kondisi ya 2 tahun tuh mimiin terus ke Hasna, mimiin terus ke Mutiara, mimiin terus ke Asti, itu luar biasa.
Dan pas ketika udah 2 tahun disapi, dilepaskan susuannya ya, kemudian dibiarkan mandiri untuk makan MPASI dan sebagainya. Dan bersyukurlah ya kata Allah kepadaku dan kepada orang tua, ya, yaitu ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kembalimu. Jadi salah satu bentuk di antara kita bersyukur kepada Allah adalah kita berterima kasih kepada orang tua kita. Oke, kemudian ada hadis juga, ya, siapa saja yang harus didahulukan nih? Ibu dulu atau ayah dulu? Nah, jelas di dalam hadis dikatakan bahwa ummuka, ummuka, ummuka. Tsumma abuka. Jadi ibu dulu, ibu dulu, ibu dulu, maka kemudian ayah. Next juga ada hadis lagi, teman-teman nanti bisa baca lagi. Ini ada hadis yang masyhur ya. Teman-teman sudah mana? Sudah sering mendengar ini, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya adalah surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ini perlu di garis bawahi oleh teman-teman bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nyanyiannya ada, lagunya ada, syairnya ada. Baik. Tapi kadang tidak semua teman-teman menyadari arti dari ini. Makna di balik kalimat ini. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Kalau surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, maka apa yang ada di dalam dadanya dan apa yang ada di dalam kepalanya. Taruhlah gini. Di sini diumpamakan bahwa kaki ibu ya, maka kaki itu adanya di bawah atau di atas? Kaki itu ada di bawah atau di atas? Di bawah kan? Ya taruhlah misalkan segala sesuatu kalau misalkan di bawah itu ya paling rendah gitu ya. Taruhlah paling rendah gitu kan. Nah, maka di kakinya aja ada surga, lantas bagaimana di dalam dada dan di dalam kepalanya? Berarti lebih lagi loh gitu ya. Gitu ya. Maka kita jadi bukan berarti kita tuh kayak harus mencuci kaki ibu kemudian kita meminumnya gitu. Ada ya sebagian orang yang seperti itu juga, itu terserah kepada mereka. Tapi ya kita harus betul-betul menghormati bahwa kondisi atau kemuliaan seorang ibu itu memang betul-betul adanya, dimuliakan sekali oleh Al-Qur'an. Next, di sini peran ibu sebagai madrasah dalam mendidik anak. Yang pertama adalah ibu itu menjadi suri tauladan yang bergerak dalam rumah tangga. Ibu itu kadang jadi kepala rumah tangga juga, ibu juga jadi menteri keuangannya, menteri konsumsi, menteri koperasi, menteri apa lagi? Menteri pertahanannya, menteri ekonominya, menteri perdagangannya, semua si ibunya itu jadi menteri di dalam rumah tangga. Gitu ya. Kalau misalkan ada suaminya, maka suami jadi presidennya, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan suaminya udah meninggal, misalkan atau bercerai, maka bisa jadi multifungsi dan multiguna dan multitalenta. Seorang ibu itu menduduki semua peran gitu ya. Maka ibu itulah menjadi suri tauladan yang bergerak di dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, nah pengaruh bahasa dalam mendidik anak. Saya tadi katakan bahwa ketika satu kata berupa aduh gitu ya diucapkan oleh kita seorang ibu, maka si anak itu sampai besar mengikuti kata-kata tersebut. Yang ketiga adalah pengaruh cerita dalam menanamkan nilai-nilai yang baik. Misalkan kita bisa bercerita tentang kisah-kisah Korun, kisah-kisah siapa lagi? Kisah-kisah Nabi Muhammad, kisah-kisah 25 Nabi, kisah Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit. Bisa kita menanamkan nilai-nilai kepada anak dengan cara membaca tentang sejarah-sejarah Islam. Tapi yang nggak boleh yang berat-berat kayak semester 7 Kazaim ya. Nggak usah, yang sesuai dengan kelas-kelasnya. Kemudian yang keempat, pentingnya hiburan bagi anak-anak. Dan yang kelima, membacakan kisah-kisah dan syair. Jadi misalkan kayak syair Abu Nawas, Ilahilas, Tulul Firdaus, atau misalkan Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki gitu ya. Kan sekarang udah banyak syair-syair Islami yang dinyanyikan, yang itu bisa diterapkan kepada anak-anak. Terlebih kalau syair aja di sini disarankan, apalagi Al-Qur'an dan Al-Hadis. Itu akan sangat sangat dianjurkan oleh Islam. Al-Qur'an dan Al-Hadis ditanamkan kepada anak-anak kita. Baik, itu saja mungkin yang bisa Kak Indah sampaikan. Di sini ada lagi. Nah, teman-teman nanti bisa baca. Oke, thank you. Ditutup.
dengan Wah, terima kasih banyak nih Kak Indah atas pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa dari pemateri kita hari ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau bahkan pengen konsul dan minta saran, boleh nih pencet tombol tangannya. Ayo yang mau bertanya. Oke, Kak Indah, aku punya pertanyaan nih. Kayaknya udah paham semua ya, langsung paham ya. Masya Allah udah siap jadi semua ini. Kak Indah, aku mau bertanya nih. Boleh, silakan, silakan. eh, Gimana sih sudut pandang kakak mengenai street parent yang kalau remaja zaman sekarang itu justru pada nggak setuju nih keadaan street parent, yang mereka memandang bahwa orang tua itu nggak setuju atas kemauan si anaknya. Nah, itu gimana tuh, Kak? Oke, jadi langsung jawab aja ya. Jadi memang terkadang nih kita sebagai orang tua pengen banget masukin anak-anak kita tuh kemana? Ke yang misal ke perguruan atau universitas yang dikatakan bahwa dia sainsnya bagus, ya kan. Atau misalkan yang ekonomi tapi benar-benar di universitas yang paling unggul banget ya, yang tidak ada keislamannya misalkan gitu kan. Atau misalkan di universitas-universitas di luar negeri yang memang notabene-nya memang dia didesain untuk menjadi seorang insinyur arsitektur tapi memang tidak dibarengi dengan keagamaan misalkan gitu ya. Terus si anaknya juga memang mau misalkan gitu. Tapi tugas kita sebagai orang tua yang dikatakan orang tua muslimah, maka sudah selayaknya menanamkan nilai-nilai keagamaan itu kepada anak kita. Ya, misalnya gini, oke, kita berikanlah kesempatan kepada anak kita untuk memilih jurusan apa yang dia inginkan. Tapi jangan pernah lupa untuk tugas kita sebagai seorang ibu untuk apa? Untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak kita. Prinsip hidup, kemudian nilai-nilai keagamaan, ideologi keislaman, ya itu wajib banget diterapkan kepada anak kita. Sehingga di jurusan apapun dia kuliah, di jurusan apapun dia sekolah, di lapangan yang seperti apapun atau lingkungan seperti apapun mereka hidup, tapi mereka punya nilai-nilai agama, prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan Islam, maka insya Allah orang tua juga tidak akan khawatir. Tapi kalau misalkan mereka tuh dimasukkan ke dalam keagamaan, gitu ya, banyak juga yang sekarang nauzubillah, kita tidak menyalahkan pesantren, tapi memang ada oknum-oknum tertentu yang nauzubillah menggunakan kalimat atau menggunakan yayasan dan pesantren untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri ya, gitu kan. Jadi mereka masukkan nih anak-anak ke pesantren karena apa? Karena ingin nih anak-anaknya tuh soleh gitu ya. Tapi ternyata si anaknya tuh pengennya tuh masuk ke yang umum, ke negeri gitu ya. Yang akhirnya mungkin orang tua tuh memaksakan anak-anaknya untuk masuk ke pesantren memang demi kebaikan, tapi si anak tidak mau di pesantren karena ngerasa di penjara gitu kan misalkan. Yang akhirnya di sana mereka tidak menemukan titik temu, dia nakal di pesantrennya, kemudian dia berulah, kenapa? Biar dia dipindahkan oleh pesantren dan dipindahkan oleh orang tuanya. Yang akhirnya mungkin di sini kita bisa melihat bahwa tidak adanya titik temu komunikasi antara anak dan orang tua. Makanya tugas kita sebagai seorang ibu adalah biarlah misalkan mereka yang sudah terlanjur yang seperti itu, nanti mereka juga bisa setiap rumah tangga punya permasalahan masing-masing, mereka juga punya problem solving masing-masing. Tapi kita sebagai generasi yang ingin menjadi seorang ibu, ya, yang pertama harus kita terapkan adalah nilai-nilai keagamaan, prinsip hidup dan nilai-nilai keislaman dan pola komunikasi kita dengan anak-anak kita nanti. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak kita, tapi ternyata anak kita itu, misalkan ya, anak kita itu tidak suka dengan hal tersebut. Maka sebisa mungkin kita bisa komunikasi dengan anak-anak kita. Dengan cara apa? Komunikasi yang baik. Gitu ya. Dengan, kayaknya anak-anak saya nggak mau ngedengerin. Nah, berarti ada pola komunikasi kita sebagai orang tua yang kurang tepat dengan anak kita, sehingga anak kita nggak mau ngedengerin lagi. Ya kan? Contoh gini, kapan
kita nggak mau mendengarkan ibu kita? Kapan kita tidak mau mendengarkan ibu kita? Ketika misalkan ibu kita udah marah-marah terus, anaknya nggak mau mendengarkan kan? Oke, mungkin lebih kepada antara ibu dan anak wajib memegang nilai-nilai dan prinsip keislaman, komunikasi Islam, kemudian juga prinsip-prinsip hidup yang bisa dijalankan, yang tidak melanggar aturan Islam. Itu saja mungkin. Karena gini, kalau misalkan si anaknya itu yang pinter banget, misalnya itu, tapi orang tua juga belum terlalu menempuh pendidikan yang tinggi, maka biasanya kekhawatiran orang tua itu terlalu tinggi dan keinginan anak juga terlalu tinggi. Jadi akhirnya tidak menemukan titik temu. Jadi kalau misalkan kita tidak sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh orang tua, maka kita sebagai anak berkomunikasi yang baik dengan orang tua kita. Disampaikanlah dengan kalimat yang baik kepada orang tua, bahwa jurusan yang dipilih oleh orang tua atau pekerjaan yang dipilih oleh orang tua itu kurang sesuai mah dengan apa yang saya inginkan. Jadi disampaikan dengan baik. Jikapun tidak menemukan titik temu antara hal tersebut, maka kita sebagai anak wajib patuh terhadap orang tua. Karena apa? Karena bisa jadi ketika kita patuh kepada orang tua, ridho Allah, ya, ridho Allah, kemudian semua pintu rezeki terbuka sangat lebar, ya, untuk kita sebagai anak kita. Oke, terima kasih Kak Indah atas jawabannya. Ini ada yang nanya nih Kak, dari Kak Hasnah. Baik, sebentar. Di kolom chat, gimana pendapat Kak Indah dalam mendidik seorang anak laki-laki dan perempuan? Apakah perlu ada perbedaan dalam mendidiknya? Kakak siapa namanya? Kak Melati, izin sebentar karena ini urgent, ada telepon. Jadi boleh dikirim-kirim dulu pertanyaan-pertanyaannya di sebentar. Baik Kak. Ya, buat teman-teman semuanya yang mau bertanya bisa diketik di kolom chat. Kalau cowok boleh nanya nggak nih? Apa boleh nggak? Atau khusus perempuan aja? Boleh, boleh. Boleh, oke. Berarti izin masuk dong, mau nanya. Ya Kak. Tapi nggak bisa ngetik. Bisa langsung Iya, ngomong. nggak apa, nggak apa. Mau nanya, ini aku pernah dengar kan. Itu aku pernah dengar ceramah kan, katanya cara ngedidik anak perempuan sama laki-laki itu harus beda. Dimana kalau ngedidik anak perempuan itu kita nggak boleh ngasih pilihan antara, contohnya kayak kita ngajakin dia ke kondangan, itu kita nggak boleh ngasih dia pilihan antara dia mau pakai baju warna pink apa biru. Jadi kalau buat anak perempuan tuh kita harus langsung nentuin nih, kamu ke kondangan pakai baju ini. Soalnya kapan katanya kita ngasih pilihan ke anak perempuan itu, kedepannya dia bakal nentuin pilihan sendiri. Itu bakal buat dia gampang ngebangkang. Nah, sedangkan kalau cowok tuh cara ngedidik kita tuh katanya kita harus ngasih dia pilihan. Contohnya antara dia mau pakai kemeja apa baju kaos. Soalnya kalau laki-laki itu kan fitrahnya jadi pemimpin ya. Jadi dia tuh harus menentukan pilihannya dia sendiri. Nah, menurut kakak pemateri gimana tuh? Apakah cara ngedidik itu emang benar? Seorang perempuan tuh harus nggak boleh dikasih pilihan, sedangkan kalau anak cowok tuh harus dikasih pilihan karena fitrahnya dia bakal jadi pemimpin, harus menentukan pilihannya dia sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon
maaf ya, ini saya juga karena memang seperti inilah. Jadi ibu-ibu kadang ada apa namanya? Aduh, saya jangan di Zoom. Ini berhubung ada beberapa apa harus diselesaikan ya. Jadi tadi angkat telepon dulu. Jadi tadi gimana? Pertanyaannya ada berapa? Sudah ada pertanyaan berapa? Pertanyaan Kak Hasna sama Kak Fahira mungkin sama, Bu. Baik, kita ke Hasna dulu ya. Baik, Iya. saya izin bertanya bagaimana pendapat Kak Indah dalam mendidik seorang anak laki-laki dan perempuan? Apakah perlu ada perbedaan dalam mendidiknya, Kak? Masya Allah, luar biasa. Oke, jadi gini. Pertama, kakak di lingkungan yang anaknya itu, mama kakak punya anak 7 perempuan semua. 7 perempuan semua. Kakak anak pertama. Kemudian kakak sekarang punya anak dua-duanya laki-laki. Jadi luar biasa nih, kakak belum ada pengalaman dalam mendidik adik laki-laki atau anak laki-laki karena kakak tidak terbiasa bergaul dengan laki-laki kayak gitu, kecuali ayah lah gitu ya. Kecuali ya teman-teman pesantren zaman dulu kan perempuan-perempuan, laki-laki gitu ya. Tapi kalau ketika kita melihat polanya, pola hidup mereka, pola hidup kakak dengan adik-adik, pola hidup anak kakak dengan adiknya yang laki-laki, kalau misalkan dari segi Islam itu memang ada ya nanti bahasanya tuh teman-teman nanti bisa lihat bagaimana kisah Luqmanul Hakim mendidik anaknya gitu. Kemudian juga nanti bisa teman-teman lihat bagaimana Ibunda Hana mendidik Maryam ya, dan bagaimana banyak kisah-kisah dalam Al-Qur'an juga yang sebetulnya di sana melihat bagaimana cara pendidikan ya seorang nabi kepada anak-anaknya. Tapi kalau misalkan kita bisa merinci dari segi agama itu memang ya kadang laki-laki itu lebih ditekankan dari segi kepemimpinan, iya nggak? Ya kan? Misalkan nih kalau Kazaif seperti ini dididiknya keberanian gitu, tapi kalau perempuan tuh kadang dididiknya tuh dengan kelembutan gitu kan di kampung ya. Dari bagaimana cara duduk, kalau misalkan laki-laki itu sila, kalau kata Sundanya mah, kalau perempuan mah ipet, agak dilipet gitu kan duduknya, kalau laki-laki kan sila yang gitu kan. Nah, kadang juga ya adab dan sopan santun memang berbeda ya antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau pendapat Kak Indah dalam mendidik seorang anak laki-laki dan perempuan? Kalau menurut kakak pribadi, kalau dari segi ya, pertama pendidikan itu yang harus dilihat adalah bagaimana pendidikan secara Islam, bagaimana Rasulullah SAW menerapkan atau memberikan saran, anjuran, perintah kepada kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Dengan cara apa? Jujur, amanah, tablik, fatonah, atau kayak gitu sidik ya, atau berbagai macam sifat-sifat yang ada di dalam Islam, tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk perempuan juga. Tapi kalau dari segi adab dan sopan santun, biasanya itu tergantung lingkungan masing-masing. Biasanya, ya kayak gini. Kebetulan memang orang-orang Indonesia memang kan ramah dan tamah ya, gitu ya. Kayaknya semua orang yang ada di Indonesia, orang tua kita zaman dulu pasti memberikan pendidikan kepada kita untuk apa? Untuk hormat kepada yang tua dan kasih kepada yang muda. Kita memelankan suara kepada yang tua, kemudian kita sayang juga kepada anak-anak yang muda. Tapi salah satu bentuk kegagalan ya, kebelum berhasilan gitu ya generasi saat ini adalah mereka banyak membantah kepada orang tuanya, sehingga banyak mahasiswa-mahasiswi kita sekarang mereka tidak hormat kepada dosennya. Atau bahkan sebagian dari dosennya juga tidak mengindahkan ya para mahasiswi dan mahasiswanya. Kadang misalkan mahasiswinya mengumpulkan makalah, nauzubillah ya, di universitas-universitas lain katanya. Kemudian mahasiswinya ingin mendapatkan nilai, kemudian dosennya meminta pelayanan atau meminta imbalan khusus dari si mahasiswinya, nauzubillah. Kenapa? Ini salah satu bentuk kegagalan pendidikan moral yang dia alami, gitu kan. Kemudian ada juga yang dia tidak hormat kepada dosennya. Dia meninggikan suara kepada dosennya, dia merasa bahwa keilmuannya dia lebih tinggi dibanding dosennya, maka
dia membentak dosennya di hadapan teman-temannya. Nah, kira-kira orang tua kita mendidik seperti itu atau tidak? Nah, biasanya gitu ya, sopan santun dan adab itu, apalagi untuk orang Indonesia, itu betul-betul ditanamkan bukan hanya kepada laki-laki saja, tapi kepada perempuan juga. Tapi mungkin dari segi baju, dari segi pergaulan, itu kalau kakak pribadi ya, pendidikan kepada anak kita sama sih, tidak ada yang dibedakan gitu. Cuman mungkin dari segi nanti ya kayak pulang malam gitu kan ya, kan biasanya kurang cocok kalau perempuan tuh pulang malam ya. Jadi kan kadang kita tapi pas kakak lagi jadi mahasiswa karena memang jauh sekali dari orang tua gitu kan, jadi kayak ngerasa bebas, udahlah mama kita kan nggak ada di sini gitu. Tapi kita memegang wasiat dari mama kita dari kampung gitu kan, bahwa ketika kuliah di UIN teh, kalau mama dan bapak tidak bisa perhatiin, ingat ya ada Allah gitu kan. Jadi takut nih, ingat lagi kalau misalkan mau boncengan sama teman-teman organisasi, misalkan yang cowok dan sebagainya, boncengan kalau misalkan darurat mah ya silahkan itu. Tapi kalau boncengan yang mau diajak kemana kan gitu kan, nah itu perlu di kasihan lah ayah kita, mama kita tuh kasihan yang ngedidik kita udah 20 tahun tiba-tiba dirusak oleh laki-laki yang baru kita kenal di organisasi baru kemarin gitu kan, sayang sekali kan gitu. Karena mungkin nikmatnya itu hanya 5 menit sesaat gitu, tapi selebihnya sengsaranya ya seumur hidup gitu. Nah, jadi setidaknya kita harus paham nilai-nilai Islam, karena kita nggak mau juga kalau anak-anak kita kelak itu menyakiti perempuan lain, atau anak-anak kita kelak yang perempuan menyakiti laki-laki lain kan gitu. Maka mulailah dari sekarang kita tidak menyakiti laki-laki lain dan tidak menyakiti perempuan lain, agar kelak anak-anak kita juga aman dan nyaman dan damai di bawah naungan laki-laki dan dan pemimpinnya suatu saat nanti gitu. Kemudian perbedaannya mungkin dari segi inilah, dari segi kodratnya, bahwa dia laki-laki ya dia akan menjadi pemimpin rumah tangga, dan maka dia harus ditanamkan tanggung jawab yang lebih gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga tanggung jawabnya bisa jadi lebih banyak atau lebih besar dari dari laki-laki. Kita bisa melihat bahwa sekarang banyak para penjual online dimanapun berada itu perempuan, ya nggak? Ya kan? Karena apa? Saking banyaknya tuh kreatifnya jiwa-jiwa perempuan, saking besarnya tanggung jawab perempuan untuk menafkahi keluarganya katanya ya di kampung gitu. Nah, mereka membangun bisnis yang besar gitu. Untuk apa? Untuk membantu keluarganya. Oke, next. Tadi untuk Kak siapa namanya? Kak Andi, ya hampir sama pertanyaannya ya. Boleh. Jadi mungkin mulailah dari sekarang. Pendidikan itu bukan hanya mendidik anak-anak kita kelak, tapi mendidik diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi, mempersiapkan diri untuk menjadi istri yang layak disayangi oleh suami, dan persiapkan diri kita untuk menjadi ibu yang layak dicintai oleh anak-anak kita. Karena kira-kira kalau kita marah-marah terus, kita bakal disayangi dan dicintai nggak sama anak kita? Kira-kira kalau mama kita marah terus atau melakukan KDRT sama kita, kira-kira kita bakal sayang nggak sama orang tua kita? Pastinya kan akan ada inner child gitu ya. Ketika udah besar nih, kira-kira kita mau nggak maafin orang tua kita? Ya mau, gitu. Pasti mau, pasti kita maafin. Tapi setidaknya si ibunya yang udah melakukan kekerasan sama kita, pasti mereka nyesel deh. Pasti mereka ingin memperbanyak waktu yang baik dengan kita. Kayak spending time, waktu yang dulunya udah pernah kita pakai kemana-mana, anak-anak kita terlantarkan, pasti pas udah besarnya tuh kayak pengen ngebayar utang kita di masa lalu deh kayak gitu. Oke, kayak gitu sih, gitu ya, sama-sama. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya insya Allah paham semua, dan nanti silakan sama Kak Hasna dibagikan aja materinya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, dan insya Allah teman-teman sudah siap menjadi mahasiswi yang layak dicintai oleh calon suaminya ya, dan cepat dihalalkan, dan mudah-mudahan nanti menjadi ibu yang baik gitu. Saya ingin mention satu-satu, mungkin Kak Melati, Kak Hasna, Kak Afifah, Kak Andi,
dan sebagainya. Sebetulnya kakak kemarin kakak kira ini bakalan offline. Kalau offline kan kakak sering ke Ciputat juga, jadi kan deket ya. Ternyata online ya, nggak apa-apa kalau online. Oke, ada lagi pertanyaan Kak Melati? Ada Kak dari Kak Adelia Fitri, izin bertanya bagaimana yang dimaksud dengan mengubah sudut pandang negatif menjadi positif ketika seorang anak tidak mau melakukan apa yang kita mau, padahal tujuan kita ingin mendisiplinkan anak tersebut. Baik. Mengubah sudut pandang itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Tapi seindah kita bisa menikmati akhlaknya Rasulullah yang ada dari masa zaman dahulu sampai sekarang. Contohnya gini, teman-teman kira-kira jangankan sama anak, sudut pandang antara kamu dengan temanmu atau dengan ketua organisasimu yang kadang berbeda, kira-kira gimana sih rasanya? Padahal udah jelas misalkan nih, ketua Kohati udah ngasih yang terbaik buat para anggotanya. Sudut pandangnya kira-kira sama atau berbeda? Banyak yang berbeda kan, misalkan. Banyak yang berbeda. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita akal. Allah memberikan kepada kita otak. Untuk apa? Untuk berpikir. Memberikan hati juga. Allah juga memberikan hati. Nah, tapi beda-beda bagaimana dalam cara berpikir, bagaimana cara mengambil sudut pandang. Dan di sanalah ada rahmat. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana katanya ya cara mengubah sudut pandang negatif menjadi positif ketika seorang anak tidak mau melakukan apa yang kita mau. Nah, apa yang kita maunya itu apakah sudah sesuai dengan Al-Quran atau belum? Apa yang kita maunya itu sudah sesuai dengan yang diperintahkan Rasul atau belum? Jangan-jangan apa yang kita mau sebagai seorang orang tua itu adalah keegoisan kita sebagai orang tua. Ya kan? Jangan-jangan seperti itu. Misalkan gini, kamu itu ya katanya, tidur, kamu tidur, jam segini kamu tidur. Padahal sebetulnya bisa jadi waktu itu adalah waktu terbaik anak untuk belajar. Iya nggak? Ya kan? Misalkan gini, kamu disuruh tidur siang sama ibu kamu. Misal, udah kamu tidur siang aja, gitu kan. Padahal bisa jadi waktu dari zuhur ke asar adalah waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran. Misal. Nah, kira-kira di sini mana sudut pandang yang negatif dan mana ya sudut pandang yang positif? Misalkan gitu ya. Kadang kita udah tuh anaknya tidur aja gitu. Kita nih sebagai orang tua, tapi anak malah misalkan main, menonton dan sebagainya. Nah, terkadang sudut pandang yang menurut kita itu positif, bisa jadi negatif, bisa jadi justru itu tuh positif bagi orang lain. Tapi ini karena ini teman-teman banyak nyari teman-teman Kohati ya, jadi kakak kira pasti nih teman-teman tingkat berpikirnya tuh udah bisa tinggi lah, udah lebih tinggi dari teman-teman yang lain lah, karena biasanya yang kakak tahu adalah teman-teman Kohati, HMI gitu ya, bahasanya apa ya, pembahasannya tuh udah tinggi lah, udah tinggi banget ya. Iya kan Yunda Rahmat? Biasanya di teman-teman HMI dan Kohati itu, wah, dua argumennya tuh luar biasa. Nah, jadi gini, jadi kalau misalkan teman-teman, ini kita ringan-ringan aja, tujuan kita tuh ingin mendisiplinkan anak. Oke, baik, kalau misalkan kita mau mendisiplinkan anak, maka cobalah disiplinkan dulu kita sebagai orang tua. Karena anak itu adalah peniru yang ulung. Kalau misalkan kita menyuruh anak kita untuk tidur, tapi ternyata kita main handphone, kira-kira anak kita bakalan tidur atau enggak? Kira-kira kalau kamu ada di posisi jadi anak, kemudian kamu disuruh tidur, tapi mama kita malah nonton handphone, nonton drakor, atau nonton gosip, kira-kira kamu bakalan ikutan tidur juga atau enggak? Kayaknya enggak deh. Ikutan main HP. Nah, maka sebelum mendisiplinkan anak, sebelum mendisiplinkan orang lain, disiplinkanlah dulu diri kita. Kita nyuruh ke anak kita, nanti anak-anak yang cewek misalkan, Adek jangan menonton drakor terus. Tapi suatu waktu misalkan si Adek malah melihat kita nonton drakor di handphone kita, kira-kira gimana? Ya pasti anak juga bukan mau taat sama yang positifnya, tapi dia melihat contoh kita yang negatif.
si anak tuh udah tahu bahwa tidur di siang hari itu misalkan positif, belajar juga positif, tapi anak adalah peniru yang ulung, pasti dia akan di otaknya itu pasti ke distract deh. Udah jelas nih, misalkan belajar itu bagus, tapi melawan kepada orang tua tuh lebih bagus. Nah, bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena melihat contohnya. Maka, nah, kalau teman-teman tidak ingin menjadi anak-anak kita suatu saat nanti melawan sama kita, jadilah anak yang baik mulai saat ini. Gitu ya. Jadi anak-anak yang baik, Kak Nanda, Kak Asti, Kak Anas, Anas Rabbani ini perempuan laki-laki, Kak Vidiana, kemudian Kak Andi, Kak Zulfikri, Kak Eliza, Kak Fikrotunisa, Kak Madiana, Masya Allah. Oke teman-teman semuanya di sini, kalau teman-teman ingin menjadi ibu yang baik, maka jadilah anak yang baik saat astagfirullah, saat sekarang. Itu sih mungkin ya. Kemudian biasanya sih dari teman-teman Kohat itu ada pertanyaan-pertanyaannya tuh yang ini yang apa cukup pertanyaan atau mungkin sengaja mungkin ini terbuka untuk umum ya, jadi pembahasannya nggak terlalu diberatin ya Kak Lutfi ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain mungkin? Ini pada di mana, di kampus atau di kosan? Di rumah, Kak. Oh, udah libur ya? Sudah. Oh, Masya Allah. Di mana rumahnya Kak Melati? Di Ciputat. Oh, Ciputat. Kak Yunda Rahma di mana? Tinggalnya Yunda Rahma? Oh, ini ya, apa namanya? Nge-freeze ya. Kak Andi, Fahira, di mana tinggalnya? Suara kakak nggak terdengar? Terdengar, Kak. Oke, baik. Oke, itu saja mungkin kakak. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Ketika Indah ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang di-share oleh narasumber kita bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Indah Khairil Baria atas waktu dan ilmu yang diberikan. Mengucapkan selamat Hari Ibu juga. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Saya Melati Isa Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Melati yang sudah memandu acara seminar kita pada siang hari ini dengan baik. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Kak Indah atas pemaparan materinya. Semoga apa yang tadi kita sudah dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang sudah bertanya, silahkan menghubungi nomor yang ada di kolom chat untuk mendapatkan door prize dari panitia. Dan untuk teman-teman diharapkan untuk mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah para hadirin, acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber Kak Indah Khairul Baria yang akan diberikan oleh Kak Ramasari. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf, penyerahan sertifikatnya akan diberikan oleh Kak Zaim Baihaqi.
Baik, para hadirin, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh operator. Kepada operator, kami persilahkan. Oke, teman-teman boleh dibuka dulu ya kameranya. Kita foto bersama. Khasnya jamaah dari Kohati ini cantik-cantik semua ya, kecuali yang laki-laki. Oke, ada lagi mungkin? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada operator. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Mutiara Rauda Zega. Kami persilahkan. Sebelum kita menutup acara ini, langkah baiknya kita membaca doa bersama supaya apa yang dipelajari yang didapatkan dari Ustazah Indah semoga diberkahi dari Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalihi wa zal yazimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wajidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara seminar pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas semua partisipasi dan perhatian teman-teman selama seminar ini berlangsung. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan saat acara berlangsung, dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Akhir kata, saya Lutfiah Nurizati Audifa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Kak Indah pamit ya. Terima kasih banyak adik-adik semua. Terima kasih banyak Kak Bisa Indah. ketemu ya. Amin. Saat bisa ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.